Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Mimbar Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, taufik bimbingan untuk menjalani kehidupan kita, juga kenikmatan yang tak terhingga tercurah kepada kita semua, terlebih nikmat iman. Salawat serta salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, istri-istrinya, dan seluruh sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kunci keberuntungan kita untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Bahkan tujuan tertinggi kita adalah mardhatillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan musuh dan teman iblis. Salah satu tanda kenabian Muhammad adalah berita masa depan yang beliau sampaikan selalu menjadi kenyataan. Salah satu berita masa depan tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah sebagai berikut. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Wahbun yahabullahu lahul hikmah wa rajulun yuqalu lahu Ghilanun huwa adarru ala ummati min iblis. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada dari umatku seorang laki-laki yang bernama Wahab. Allah akan memberikan hikmah padanya. Dan seorang laki-laki yang bernama Ghailan, dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis.
Para ahli sejarah banyak yang mengutip hadis tersebut ketika menjelaskan biografi Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu memerintahkan kepada iblis supaya dia menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Nabi Muhammad kepadanya. Maka kemudian pagi-pagi iblis menyamar sebagai manusia dengan membawa tongkat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada iblis, "Kamu siapa?" Iblis menjawab, "Saya adalah iblis." Nabi bertanya, "Kamu datang kemari ada perlu apa?" Iblis menjawab, "Sesungguhnya Allah memerintahkan saya datang kepadamu agar menjawab apa yang menjadi pertanyaanmu." Nabi lalu bertanya, "Wahai iblis, aku bertanya kepadamu, berapa musuh-musuhmu dari umatku?" Iblis menjawab, "Musuhku dari umatmu ada 15. Yang pertama yaitu kamu sendiri wahai Muhammad. Yang kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang yang rendah hati dan suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Keempat, pedagang yang jujur. Kelima, orang mukmin yang khusyuk sholatnya. Keenam, orang yang berilmu dan suka mengajarkan ilmunya. Orang mukmin yang belas kasih adalah orang yang nomor 7 musuh iblis. Yang ke-9, orang yang mau menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Yang ke-10, orang mukmin yang selalu menjaga dirinya dari kesucian, dari hadas, baik kecil maupun besar. Yang ke-11, orang mukmin yang banyak sedekahnya. Yang ke-12, orang mukmin yang bagus budi pekertinya. Ke-13, orang mukmin yang bermanfaat samanya. Ke-14, orang yang hafal Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran secara istiqomah. Dan yang ke-15, orang yang ahli sholat malam atau sholat tahajud ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Itu semua adalah musuhku, kata iblis. Lalu Nabi bertanya lagi, berapa temanmu dari umatku? Iblis menjawab, temanku dari umatmu ada 10. Yang pertama adalah hakim yang tidak adil. Nomor 2, orang kaya yang sombong dan bakhil. Ketiga, pedagang yang curang. Keempat, orang yang suka minum minuman yang memabukkan. Kelima, orang yang suka mengadu domba. Keenam, orang yang suka memamerkan amal perbuatannya. Ketujuh, orang yang makan harta anak yatim. Kedelapan, orang yang menyepelekan sholatnya. Kesembilan, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan yang ke-10 adalah
orang yang panjang angannya atau suka menghayal, melamun tanpa ada ujungnya. Itu semua adalah teman-teman saya. Para pemirsa mimbar penyuluh agama Islam yang dirahmati oleh Allah. Musuh iblis yang pertama adalah Nabi Muhammad. Kita tahu mengapa Nabi Muhammad merupakan musuh yang pertama bagi iblis. Itu karena diantaranya adalah Nabi Muhammad merupakan khairul anam, manusia terbaik, khairul anbiya, nabi terbaik, bahkan khairul mursalin, utusan Allah yang terbaik. Yang kedua, musuh iblis adalah pemimpin yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebut secara langsung pemimpin yang adil masuk dalam golongan-golongan yang sudah dijamin menjadi penduduk surga. Golongan istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ahlul jannati salasatun. Zu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaqin. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurbin wa muslimin. Wa afifun muta'affifun dzu ayalin. Ahli surga itu ada 3 golongan, yaitu orang yang memiliki kekuasaan atau pemimpin yang adil dan juga disetujui oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua, pria yang lemah lembut hatinya terhadap kerabat dan sesama muslim. Ketiga, orang miskin yang menjaga kehormatan keluarganya. Adapun musuh iblis yang ketiga adalah orang kaya yang rendah hati dan suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kelebihan orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 265, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wa bilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wa bilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan dari Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kemudian yang keempat adalah pedagang yang jujur. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul aminus saduqul muslim ma'a syuhada wa fi riwayatin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah.
Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa Daruqutni wa ghairuhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Para pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, itulah musuh-musuh setan, iblis, dan juga teman-teman iblis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kekhilafan yang kami sampaikan, mohon koreksi dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, kita mendapatkan ridho Allah, mendapat tempat di sisi Allah yang lebih mulia besok di yaumul qiyamah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.